Saya percaya kita bisa beribadah dengan baik karena ada orang-orang yang cinta Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapa yang percaya hari ini Anda diberkati oleh Tuhan? Kita kasih tepuk tangan yuk buat yang teman-teman kita yang melayani luar biasa. Saya percaya ibadah ini ibadah yang istimewa. 3 kali terhitung ibadah ini dan nanti saya masih akan khotbah. Tapi di ibadah yang ketiga, bahkan sebelum khotbah disampaikan, saya merasakan di hati saya tangan Tuhan itu sudah terarah untuk memberkati seperti ini. Jadi ibadah ini bukan sekedar ibadah khotbah biasa, tapi ibadah setiap orang sedang diberkati oleh Tuhan. Ada juga yang mengikuti secara online dimanapun Anda berada, tangan Tuhan sedang terarah untuk memberkati saudara. Amin. Saudaraku, ini adalah ibadah minggu pertama, bulan pertama tahun 2026. Karena itu hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang tahun 2026 ini. Tapi terlebih dahulu saya mau bagikan sama saudara flashback sebentar 1 tahun kemarin 2025. Apakah ada yang masih ingat? Kita remanya itu tahun apa? Double favor. Ya. Dan tahukah saudara bahwa yang namanya peremaan itu seringkali datangnya step by step. Terus kemudian kita makin lama makin jelas. Makin lama makin paham, pasalnya kelihatan semakin lengkap. Dan kemarin di akhir tahun waktu crossover service, ada yang datang ibadah, saya bagikan kepada saudara tentang apa maksudnya double favor itu. Ternyata favor yang pertama adalah favor Tuhan yang akan mendatangkan kemenangan, akan mendatangkan promosi, akan mendatangkan terobosan dalam hidup kita. Kalau kita terima favor yang pertama ini jelas mencolok mata, kelihatan banget, dan tentunya kita akan excited dan hati kita akan penuh dengan sukacita. Sebagian dari saudara saya sudah mendengar kesaksian-kesaksian jemaat keluarga Allah yang sepanjang 2025 kemarin benar-benar menikmati favor yang pertama ini. Karena itu saya ajak saudara yang ngalami itu jangan lupa bersaksi, jangan lupa mengucap syukur. Karena itu yang akan membuka pintu buat favor berikutnya akan Anda alami dalam hidup saudara. Kemenangan berikutnya, terobosan berikutnya Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi ada juga yang namanya double favor, bukan cuma satu, tapi ada 2. Berarti ada 2 sisi, seperti kayak mata uang ada 2 sisi. Ya, favornya juga sama. Ada favor yang mendatangkan kemenangan, terobosan, promosi. Yang kedua, ada favor yang menjaga, melindungi, meluputkan, dan menyelamatkan hidup kita. Nah, favor yang kedua ini yang jadi masalah gini. Seringkali ketika Tuhan kasih sama kita nggak kerasa. Kita nggak sadar kalau dapat favor yang kedua ini. Bahkan sebagian orang salah paham sama Tuhan. Kok gini Tuhan? Maksudnya gimana? Ya, Anda masih ingat kisah tentang Yusuf yang pada waktu itu sudah di tangan kakak-kakaknya mau dibunuh, mau dimatiin sama saudara-saudaranya sendiri. Jadi itu sudah pasti dia celaka. Itu sudah pasti dia mati. Tapi kemudian pada waktu mereka bicara satu dengan yang lain, tiba-tiba dari kakak-kakaknya itu muncul satu ide yang brilian. Daripada kita bunuh adik kita ini, Yusuf, tangan kita berlumuran darah. Kita dosa besar nih. Ya mendingan kita jual aja sebagai budak. Yusuf lenyap dari hidup kita, pengganggu ini lenyap dari hidup kita. Dia menderita selamanya, plus kita dapat cuan. Buat mereka ini adalah sebuah ide yang brilian. Yang datang dari kakak-kakaknya yang punya maksud jahat sama dia. Tapi tahukah saudara, sebenarnya itu adalah favor Tuhan kepada Yusuf. Kenapa? Karena kalau nggak muncul ide brilian itu, yaitu jual Yusuf jadi budak,
pasti hari itu Yusuf sudah mati, mereka bunuh. Benar apa tidak? Jadi dengan cara itulah Tuhan meluputkan Yusuf. Dengan cara itulah Yusuf selamat. Cuma saya tanya sama saudara, kalau Anda jadi Yusuf, kira-kira terima favor itu kerasan terima favor atau malah ngalami musibah? Coba Anda pikir, tadinya dia adalah anak kesayangan papanya, anak mama, anak anak emas, saudaraku. Dan tiba-tiba tanpa rencana, tanpa persiapan sama sekali, sekarang dia dijual jadi budak. Ini langsung turun derajatnya luar biasa. Nggak mungkin pada waktu itu Yusuf sadar dan merasa dia terima favor. Tapi tanpa dia sangka, setelah itu berjalan belasan tahun, 20 tahun kemudian, baru Yusuf lagi ngeh. Ternyata dulu yang kakak-kakaknya merekak-rekakkan yang jahat kepada dia. Tuhan pakai itu untuk merekak-rekakkan kebaikan di dalam kehidupannya. Dengan cara menjual dia jadi budak, maka dia diluputkan dari kebinasaan. Maka dia tidak menjadi celaka dan dia diselamatkan. Sekaligus itu adalah cara Tuhan yang ajaib untuk memposisikan Yusuf di Mesir. Kalau nggak pernah dijual jadi budak di Mesir, Yusuf nggak bakal pernah jadi penguasa di Mesir. Jadi ternyata jalan yang dipakai Tuhan ini kadang-kadang misterius, kita nggak ngerti. Baru belasan tahun kemudian ngerti, baru puluhan tahun kemudian ngerti. Tapi ketika itu terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, saya nggak tahu apa yang Anda alami di 2025. Mungkin Anda merasa seperti Yusuf. Kerasanya tragedi, kerasanya kerugian, kerasanya kemunduran. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, itu cara Tuhan meluputkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Daripada kemunduran yang lebih dahsyat. Dan ternyata itu juga cara Tuhan mempersiapkan saudara untuk menggenapi rencananya yang besar di dalam kehidupan saudara. Coba Anda renungkan, kalau Yusuf nggak dapat favor yang kedua, yang menyelamatkan ini, dia sudah mati dulu, nggak mungkin dia dapat favor yang pertama dalam sehari dari budak jadi penguasa Mesir. Jadi dalam hidup kita butuh double favor. Kita butuh dua-duanya, nggak bisa cuma satu. Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Saya berdoa Anda nyaut hatinya, Anda nyaut imannya. Respon hati saudara itu menentukan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Jadi waktu saya dapat pengertian itu dari Tuhan, saya benar-benar mengucap syukur karena 2025 Tuhan kita, Tuhan yang setia, Tuhan kita berjanji dan menggenapi setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Karena itu sesaat lagi ketika kita menerima rema dari Tuhan untuk 2026, doa saya hati saudara juga ready untuk menangkap rema yang daripada Tuhan. Sehingga ini benar-benar akan menjadi kesaksian dan pengalaman pribadi saudara. Pertanyaan saya, are you ready? Apakah Anda siap? Terima rema untuk 2026 ini. Amin. 2026 Tuhan ngomong sama kita, Tuhan kasih rema, inilah the year of new wonders. Inilah tahun keajaiban baru. Dan doa saya keajaiban baru ini, new wonders ini akan Anda alami secara pribadi di dalam hidup saudara. Kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 16 dan 17 ini mengingatkan saudara pada kisah apa?
Ini adalah kisah bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan cara membelah laut Teberau. Kemudian tentara Mesir mengikuti, itu ayat 17 tadi, benar apa tidak? Sampai di tengah laut, laut itu nutup kembali, mereka binasa semua, tetapi umat Tuhan selamat. Dan kisah ini begitu spektakuler, mujizat penyelamatan ini begitu luar biasa. Maka ini diceritakan dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan. Bagaimana Tuhan dengan tangannya yang kuat menyelamatkan umatnya. Dengan cara membelah lautan, di tengah lautan Tuhan buat daratan. Itu ayat 16 dan ayat 17. Nah sekarang ada yang aneh di ayat berikutnya. Ayat yang ke-18. Ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu loh. Apa maksudnya? Padahal baru aja cerita tentang mujizat di masa dulu. Di beberapa generasi yang sebelumnya. Coba lanjutkan. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apakah itu artinya kita nggak boleh mengingat kebaikan Tuhan? Enggak juga. Karena firman Tuhan yang lain, ayat yang lain berkata jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat-ingat semua kebaikannya. Tapi Tuhan sedang ngomong sama bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kamu mau aku bawa untuk maju, jangan terpaku dengan cara kerjaku yang lama. Kadang-kadang dalam hidup kita, ketika kita mengalami pengalaman pribadi kita sama Tuhan, kalau enggak hati-hati, terus kita formulakan itu, kita pikir besok ke depan caranya Tuhan bekerja dalam hidup kita juga selalu dengan cara yang seperti itu. Padahal Tuhan sudah mau bawa kita untuk maju ke babak berikutnya. Makanya Anda lihat nih ayat yang ke-19. Disuruh jangan ngingat yang dahulu, yang dari zaman purbakala. Walaupun itu perbuatan Tuhan yang ajaib, jangan terpaku caranya. Ayat 19, kenapa? Lihat ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya katakan di tahun baru ini, Tuhan membuat hal yang baru. Tuhan melakukan perkara-perkara yang baru di dalam hidup saudara. Amin, tahun ini akan jadi tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena Tuhan sudah berjanji, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Lihat ini, kalimat terakhir ini kuncinya. Ini ayat-ayat rema, kalimat terakhir ini kuncinya, tolong Anda tangkap yang satu ini. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Dalam Alkitab bahasa aslinya, padang belantara ini artinya tempat-tempat yang sangat kering. Jadi Tuhan mau membuat sungai di tempat-tempat yang kering. Oke, tahukah saudara bahwa ayat 18 dan ayat yang 19 ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Waktu dia bernubuat pada waktu itu, bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Ini beda dengan pada waktu mereka masih ada di dalam perbudakan Mesir. Sekarang mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang tidak punya harapan. Tapi Tuhan ngomong sama mereka, lihat aku mau memulai yang baru dalam hidupmu. Waktu Tuhan berjanji seperti itu, sekejap di benak mereka langsung terpaku sama kisah penyelamatan di Mesir dulu. Tapi Tuhan ngomong jangan ingat-ingat yang dahulu. Karena aku sedang mau melakukan hal yang baru di dalam kehidupanmu. Apa itu yang baru? Tadi Anda baca di sana bahwa aku akan membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Coba Anda renungkan. Jadi ini benar-benar satu paradoks yang luar biasa. Di zaman perbudakan Mesir, cara Tuhan menyelamatkan mereka adalah di tengah lautan Tuhan buat daratan.
Tapi di zaman pembuangan di Babel, di tengah daratan yang kering, Tuhan mau membuat sungai-sungai. Tuhan mau membuat laut yang luar biasa untuk menyelamatkan umatnya. Oh, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Tadinya bangsa Israel berpikir kalau Tuhan menyelamatkan kami, caranya ya seperti itu, metodenya ya seperti itu, jenis keajaibannya yang seperti itu. Tapi Tuhan ngomong, no, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Tidakkah kamu menyadarinya? Dan ini mujizatnya benar-benar beda dari yang lama. Inilah yang namanya new wonders. Dan doa saya nubuatkan di tempat ini akan ada orang-orang, Anda akan mengalami tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Dengan cara yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Mujizat yang akan Dia buat tahun ini adalah new wonders. Lebih dari yang Anda pikirkan. Dan bayangkan Tuhan akan kerjakan itu dalam hidup saudara. Akan ada orang-orang ini dibawa. Akan ada dari antara saudara Tuhan bawa. Untuk masuk ke teritori-teritori yang baru. Menguasai wilayah-wilayah yang baru. Tuhan akan bawa, akan ada di antara saudara. Tuhan akan konekkan saudara ke circle relationship yang baru. Tadinya Anda belum pernah bisa masuk ke circle yang sampai di level itu. Karena semua ada levelnya saudaraku ya. Tetapi tahun ini new level. Tahun ini new glory. New level of glory. Tuhan akan konekkan saudara sama new circle relationship ini. Dan dari situ tahun ini akan ada kesempatan-kesempatan yang baru. Pintu-pintu yang baru yang terbuka. Project-project yang baru. Bisnis-bisnis yang baru. Berkat-berkat yang baru. Kemenangan yang baru tercurah. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya. Jadi get ready saudaraku. Buat bangsa Israel yang dapat janji di Yesaya 43 ini. Mereka ngalami penggenapan janjinya. Tapi ternyata dengan cara yang berbeda. Kalau dulu Tuhan mengutus Nabi Musa. Terus kemudian menghajar Mesir dengan 10 tulah yang terkenal. Sehingga akhirnya Mesir luluh lantak kekuatannya dan Israel bebas. Tapi di zaman pembuangan di Babel ini. Bangsa Israel masih dalam keadaan yang sangat lemah dan sangat terbatas. Nggak berdaya ngelawan. Ditindas tetap nggak bisa apa-apa. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu bisa bekerja dengan 1001 jalan. Di saat umatnya tidak berdaya, ada penguasa baru namanya Raja Kores. Tuhan jamah hatinya walaupun ini raja nggak kenal Tuhan, nggak menyembah Allah Yehova. Tetapi Raja Kores mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dia ngomong aku ini diangkat jadi raja untuk mengembalikan umatnya ke tanah perjanjiannya. Supaya mereka membangun kembali temboknya yang roboh dan bait sucinya yang roboh bisa dibangun kembali. Itu adalah jalan Tuhan yang ajaib. Harusnya jalan itu enggak ada. Tapi janji Yesaya 43, aku akan membuat jalan di padang gurun. Jalan yang mustahil, tapi Tuhan buat jalan buat umatnya. Oh, saya berdoa akan ada dalam hidup saudara di tahun 2026 ini jalan-jalan yang Anda pikir mustahil. Tuhan sendiri dengan tangan dan kuasanya yang ajaib akan membuat jalan yang baru dalam hidup saudara. Jalan kemenangan dalam hidup saudara. Jalan kemuliaan dalam hidup saudara. Tahun ini. Amin. Bukan cuma membuat jalan di padang gurun, tapi Tuhan berjanji aku membuat sungai-sungai di tanah-tanah yang kering. Itu juga mereka alami. Setelah balik ke Yerusalem, Tuhan kasih hikmat membangun sistem irigasi yang luar biasa. Sehingga akhirnya tanah di Yerusalem yang sudah tandus, sudah kering itu. Tiba-tiba diairi dengan baik, berlimpah dengan air. Dan hasil pertaniannya luar biasa dan mereka keberkatan. Saya mau nubuatkan sama saudara sekali lagi. Di 2026
Yang orang ngomong ini musim yang kering, ini tahun yang kering. Tapi akan ada anak-anak Tuhan yang percaya di tempat ini. Ada yang mengikuti secara online. Tahun ini di musim yang kering, Tuhan akan membuat sungai-sungai. Tuhan akan membuat kelimpahan. Tuhan akan membuat aliran kelimpahan ini mengalir dahsyat di dalam hidup saudara. Anda yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi ini penggenapan janji Tuhan buat mereka pada masa itu. Tapi ternyata nubuatan Yesaya 43 ini nggak berhenti sampai di situ. Ada penggenapan yang kedua lagi. Yaitu di zaman Yesus. Ketika Yesus turun ke dunia pada waktu itu umat manusia nggak punya jalan keselamatan. Mereka ada di dalam dosa, yang binasa ya binasa. Tapi karena Yesus turun ke dunia, dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya, dia serahkan dirinya mati di kayu salib buat saudara dan saya. Maka pada saat itu Yesus bukan hanya membuat jalan, tapi Yesus menjadi jalan. Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus menjadi jalan keselamatan. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia dapat jalan keselamatan. Itulah jalan di padang gurun. Jalan keselamatan. Dan begitu jalan keselamatan terbuka, berikutnya tadi adalah aku akan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Pada zaman itu kerohanian kering. Tapi sejak Yesus menyerahkan hidupnya mati di kayu salib, jalan itu terbuka. Maka babak berikutnya di hari Pentakosta, janji Bapa tergenapi, yaitu Roh Kudus tercurah atas mereka. Dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus yang sangat dahsyat. Dan sejak saat itu kegerakan terjadi melanda seluruh dunia. Saya mau nubuatkan sama saudara, tahun ini Anda akan mengalami pencurahan Roh Kudus di level yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Hujan Roh Kudus akan tercurah dalam hidup saudara. New level of anointing, level urapan yang baru. Tuhan akan bawa saudara bahkan masuk di dalam kedalaman roh yang lebih dalam, jalan sama Yesus. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Tergenapi lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Masih ada, Yesaya 43 ini luar biasa sekali. Terjadi penggenapan yang terus menerus. Kali ini yang ketiga buat bangsa Israel di zaman modern ini. Anda harus tahu bahwa bangsa Israel itu sejak zaman Romawi sudah dihancurkan semua, bait sucinya dihancurkan semua. Dan mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Tidak punya tanah lagi, tidak punya wilayah lagi. Dan mereka sudah bubar sebagai sebuah bangsa selama sekitar 2000 tahun. Saya mau ajak saudara membayangkan, kalau orang nikah, cerai aja, bubar aja, setahun, kira-kira kemungkinan baliknya gimana? Orang ngomong, mustahil. Benar apa tidak? Ini bangsa sudah bubar 2000 tahun. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi janjinya. Tuhan tidak lupa dengan janjinya. Anda boleh lihat dalam sejarah, maka di tahun 1948, bangsa Israel yang sudah tercerai-berai, yang sudah bubar 2000 tahun, kembali terbentuk sebagai sebuah bangsa. Itu kayak Tuhan buat jalan di padang gurun, tiba-tiba yang gak mungkin jadi mungkin. Setelah itu kalau sekarang Anda berangkat ke Israel sana, Anda bandingkan Israel dengan negara-negara di sekelilingnya, semuanya tanahnya tandus. Tapi Tuhan ngasih hikmat kepada orang Israel sehingga mereka buat irigasi tetes yang sekarang ditiru di seluruh dunia. Canggih sekali teknologi pertanian mereka sehingga di tengah tempat yang gersang, tempat yang kering, tetapi yang ditanam di sana kelimpahan air luar biasa. Pertaniannya diberkati berlimpah-limpah dan itu hasil produksinya diekspor sampai ke seluruh dunia. Janji Tuhan tergenapi.
Kalau Tuhan kerjakan itu buat umatnya Israel, Tuhan juga kerjakan juga buat saudara dan saya, buat umatnya di Indonesia. Tuhan cinta Indonesia, Tuhan akan berkati Indonesia. Tuhan berkati keluarga saudara, Tuhan berkati pekerjaan saudara, Tuhan berkati kerohanian saudara, Tuhan berkati kesehatan Anda, pernikahan saudara, bahkan kehidupan rohani kita. Amin. Jadi ini yang Tuhan mau kerjakan. Karena itu Tuhan ngomong, jangan ingat-ingat yang zaman dahulu kala. Jadi jangan batasi Tuhan, maksudnya gitu. Bukan nggak ngingat kebaikan Tuhan loh ya. Kebaikan Tuhan harus selalu diingat, selalu disaksikan. Tapi jangan terpatok sama satu formula. Kalau Tuhan kerja gitu terus. Kalau Tuhan berkati hidupku ya sudah, pokoknya bisnis ya ini terus. Caranya ya gini terus. Selama-lamanya gini terus. No, tahun ini Tuhan mau bawa saudara kepada cara yang baru. Kepada pola yang baru. Kepada mindset yang baru. Kepada langkah-langkah yang baru. Saudara harus belajar terbuka. Karena Tuhan ngomong, lihat aku sedang memulai sesuatu yang baru. Dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi janjinya. Jadi kita harus tahu Tuhan kita tuh Allah yang kreatif. Di zamannya Musa, Tuhan pakai Musa membelah lautan. Di zamannya Yosua bukan membelah, tetapi membendung sungai Yordan. Sehingga airnya sebak ngalir ke tempat yang lain. Di perjanjian baru caranya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesusnya sama. Tapi metodenya beda-beda. Ada yang metodenya hanya cukup berkata-kata sembuh, maka orang yang sakit sembuh. Tapi Yesus yang sama kadang-kadang menjamah orang sakit, baru orang sakit itu sembuh. Bahkan ada perempuan pendaraan yang menjamah jubah Yesus, setelah itu sembuh. Ada juga dicatat Yesus meludah ke tanah, ke pasir, dioles-oles saudaraku. Kemudian dioleskan ke mata orang yang buta dan yang buta melihat. Jadi kalau Anda berharap new wonders tahun ini, tapi pikirannya masih terpaku dengan cara yang lama terus, mungkin Anda belum sinkron sama Tuhan. Hari ini mulai terbuka, buka pikiran saudara, buka hati saudara. Karena Tuhan mau bawa saudara ke sesuatu yang baru. Siapa di sini yang mau ngalami new wonders tahun ini di dalam kehidupan saudara? Boleh angkat tangannya. Ya, bulan ini kita akan belajar. Tapi hari ini yang pertama saya akan mulai. Kalau Anda mau ngalami new wonders ini, miliki hati yang percaya. Amin. Kita baca Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda punya nggak pengharapan di 2026 ini? Ada ya, pengharapannya macam-macam ya. Tapi tahu nggak saudaraku, pengharapan yang dasarnya bukan iman, itu harapan kosong. Dan new wonders tidak terjadi dengan harapan kosong. Berharap kosong itu nothing. Kalau Anda mau melihat new wonders terjadi dalam hidup saudara, pengharapan itu dasarnya harus iman. Dasarnya harus percaya pada firman-Nya, percaya pada janjinya, percaya pada pribadinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namanya juga baru berharap, kan belum ngelihat. Abraham baru kepengen punya anak. Sarah kepengen punya anak. Tapi sudah gendong anak belum? Belum. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan pasti ngasih anak sama mereka. Kalau ada yang mendebat, buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya imanku. Dan memang orang kalau berjalan dengan iman seperti itu kadang dipikir jadi orang gila, saudaraku. Dalam kasusnya Abraham sama Sarah itu begitu ekstrim. Saking percayanya mereka sampai ganti nama segala. Abraham menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Coba Anda bayangin aja kalau terjadi Anda punya teman, Anda punya keluarga yang kepengen banget punya anak, sekian tahun gak punya anak, terus ganti nama. Namanya apa? Bapak banyak bangsa. Ibu bangsa-bangsa. Kita pikir sudah stres ini. Benar apa tidak? Tapi itulah Abraham, dia percaya.
Buktinya imannya. Dan akhirnya setiap janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya. Bukan hanya dia dapat anak, dapat Ishak, tetapi benar-benar mereka ini jadi bapak banyak bangsa. Sampai hari ini kisah imannya masih diceritakan, kita menyebut Abraham sebagai bapak orang percaya. Jadi butuh yang namanya iman untuk mengalami new wonders yang dari Tuhan. Kita butuh punya iman. Itu yang dialami oleh Petrus. Petrus untuk mengalami mujizat new wonders harus punya iman. Harus percaya. Pada waktu itu Petrus dengan murid-murid yang lain ada di tengah perahu. Yang kemudian ada tiupan angin yang keras yang membuat ombak banyak masuk. Perahunya terombang-ambing dengan kencang sekali dan mereka dalam keadaan yang panik dan tegang. Siapa di sini yang lagi punya masalah terus banyak tegangan tinggi hari-hari ini? Tense semua, otot-ototnya, syarafnya, pikirannya, hatinya serba tegang. Biasanya Anda rileks, santai. Tapi karena masalah tertentu Anda menjadi tegang. Itu yang dialami murid-murid Yesus. Lagi mereka tegang di tengah laut itu mau binasa. Tiba-tiba mereka ngelihat ada sosok yang putih-putih mendekat. Alkitab mencatat langsung mereka teriak, hantu, hantu. Padahal Tuhan. Coba Anda renungkan ini. Jangan-jangan yang Anda ngomong masalah ternyata cara Tuhan memberi mahkota kepada saudara. Kadang-kadang yang kita pikir itu kutuk, ternyata itu berkat yang daripada Tuhan. Seperti murid-muridnya mikir nih hantu, ternyata Tuhan. Dan Tuhan datang mendekat sama mereka ketika mereka ngelihat Petrus yang ngomong gini. Guru, kalau itu engkau suruh aku datang kepadamu. Suruh aku berjalan di atas air. Dan Yesus ngomong, ayo datang. Ayo kemari. Dan setelah itu Petrus mulai mengambil langkah iman. Dia percaya perkataan itu dan dia mulai melangkah ketika dia meninggalkan perahu itu. Dan melangkah di atas air, tiba-tiba sesuatu terjadi. Tiba-tiba airnya dibuat kaku. Sehingga dia bisa berjalan di atas air. Atau tiba-tiba Petrusnya yang dibuat ringan. Sehingga dia tidak tenggelam. Yang manapun itu, tapi dia berjalan di atas air. Ini new wonders. Di zaman perbudakan Mesir, di tengah lautan, Tuhan belah dibuat daratan. Di zamannya pembuangan di Babel, di tengah daratan Tuhan membuat sungai-sungai, Tuhan membuat lautan. Di zamannya Petrus, bukannya dibelah lautannya, diinjak-injak lautannya. Dia berjalan di atas air. Oh, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang sangat kreatif. Yang tidak dibatasi dengan keterbatasan manusia. Yang tidak dibatasi dengan hukum gravitasi. Yang tidak dibatasi dengan apapun itu juga. Karena Tuhan kita the unlimited God. Allah yang tanpa batas. Dan kalau saudara percaya sama Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena Petrus percaya, maka dia melihat new wonders. Kalau Anda kepingin tahun ini new wonders terjadi secara pribadi dalam hidup saudara, hari ini ambil keputusan percaya. Amin. Anda boleh dengar khotbah seperti itu di hati saudara flat, mungkin akan terlewat. Tapi kalau di hati saudara percaya, amin, nangkap, itu awal new wonders akan dimulai, akan diaktifkan di dalam hidup saudara. Haleluya. Tapi lihat baik-baik Petrus saudaraku, dia bukan hanya percaya dalam hatinya. Terus nggak pernah melangkah keluar dari perahu. Saya mau tanya sama saudara, kalau kira-kira Petrus ngomong, aku percaya, amin, haleluya, new wonders. Tapi tetap di perahu. Terjadi nggak mujizat itu? Banyak orang nggak pernah ngalami mujizat terima dari Tuhan. Bukan karena Yesus nggak ada, bukan karena Yesus nggak bisa membuat Petrus berjalan di atas air. Tapi sesederhana karena nggak berani mengambil langkah iman. Padahal Alkitab ngomong iman, percaya tanpa perbuatan, kosong. Jadi
Iman kita perlu diikuti dengan langkah iman. Bukan hanya percaya, tapi saudara dan saya kalau mau ngalami new wonders tahun ini, butuh take action. Butuh untuk mengambil langkah iman. Kalau Tuhan suruh saudara tahun ini, Tuhan ingatkan untuk Pondok Daud, saudara Pondok Daud, belajar taat sama Tuhan. Amin, haleluya. Kalau Tuhan suruh saudara untuk melayani, bahkan Anda belum pernah pelayanan sebelumnya, tapi Anda mengambil langkah iman melayani, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau saudara mulai melangkah bersaksi, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa, keluarga saudara, teman-teman saudara. Saya mau katakan sama saudara, tahun ini pengharapan akan Allah tidak akan mengecewakan. Anda akan melihat tahun ini new wonders itu dimanifestasikan di dalam hidup saudara. Jadi ambil langkah iman. Sekalipun saudara sudah ditolak berulang kali ngelamar pekerjaan, tahun ini masukin CV lagi, ngelamar lagi saudara. Ya, saudara coba open hati saudara, buka hati saudara, para pengusaha. Kalau saudara mau melihat ada terobosan baru yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara, mungkin bisa jadi Tuhan sudah ngasih ideas, tapi selama ini maju mundur, maju mundur. Mulai buka hati saudara, mengambil langkah iman. Di dalam keuangan juga sama. Tuhan bisa suruh saudara untuk mengelola keuangan yang baik. Jangan sampai Tuhan memberkati bocor terus. Banyak orang bukan gak diberkati, tapi kebocoran terus menerus. Jadi mulai evaluasi. Kalau tahun ini Tuhan suruh saudara untuk menabur dengan iman, Anda melangkah itu dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Karena iman harus disertai perbuatan, take action seperti Petrus. Dia artinya percaya, kakinya melangkah. Doa saya di tempat ini jemaat keluarga Allah, saudara semua secara online. Doa saya hatimu juga percaya dan kakimu melangkah. Makanya wonders akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Amin. Dan yang terakhir untuk kita ngalami tahun ini new wonders, saya ajak saudara doa puasa. Anda harus tahu doa puasa itu bukan cuma ritual agamawi, kebiasaan yang harus kita lakukan. Tapi doa puasa itu adalah platform ilahi yang Tuhan kasih untuk kita mengaktifkan kuasanya supaya keajaiban terjadi. Jadi kalau Tuhan sudah ngasih platform itu, pakai, bangkit dan mulai doa puasa. Anda lihat kehidupan Tuhan Yesus setelah dia doa puasa 40 hari 40 malam. Maka sejak saat itu pelayanan Yesus penuh kuasa. Mujizat-mujizat, keajaiban terjadi. Anda lihat Daniel setelah dia doa puasa 21 hari. Tiba-tiba dia dapat pengertian. Dia bisa memahami yang tadinya dia tidak bisa pahami hal-hal yang secara manusia orang nggak mungkin tahu itu bakal terjadi. Tapi Daniel bisa tahu melalui doa puasa. Saya tuh ngomong sama saudara gini. Doa puasa tuh saudaraku ya berguna baik jasmani maupun rohani. Anda boleh cek di medis. Anda akan menemukan yang namanya puasa itu bukan mengurangi kesehatan kita. Puasa itu menyehatkan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, membuat stamina kita naik, membuat tubuh kita lebih proporsional, membuat wajah kita lebih bercahaya. Puasa itu berguna. Orang berpuasa aja pikirannya bisa terang. Itu secara jasmani loh. Bedanya orang dunia sama kita, kalau mereka cuma puasa, tapi kalau saudara dan saya doa puasa. Ini yang mengaktifkan kuasa Allah. Ini yang menarik keajaiban Tuhan terjadi. Dan ini yang membuat tahun ini new wonders bisa kita alami dalam hidup kita. Karena itu puasa. Kita akan di awal tahun ini untuk menyambut the year of new wonders. Kita akan doa puasa 21 hari. Mulai tanggal 10 Januari sampai 30 Januari. Jangan ketinggalan. Saya ajak saudara semuanya. Ayo ikut doa puasa.
dan alami tahun ini new wonders. Bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan lagu ini. Aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku Kita angkat dua tangan kita. Mari bersama-sama semuanya katakan, aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba